Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira anak-anak sudah terhubung belum dengan Zoom? Oh, masih sedikit. Baik, kita tunggu ya teman-temannya. Sambil menunggu teman-teman, kira-kira anak-anak di sini sudah membaca buku siswa atau belum? Yang Ibu tugaskan kemarin di grup WhatsApp tentang kehadiran Islam membawa kedamaian. Oh, sudah ya. Wah, baik sekali anak-anak. Oke, sepertinya sudah banyak yang sudah terhubung dengan Zoom. Ibu ulangi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Absennya sudah Ibu kirim di Google Form yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Silakan diisi dulu ya. Ibu beri waktu 5 menit. Oh ya, sambil absen Ibu tanya kabarnya dulu. Gimana kira-kira kabarnya? Sehat semua kan? Viro, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jaga kesehatan ya. Meskipun kita dalam keadaan seperti ini, kita juga harus makan teratur, hidup sehat, dan jangan lupa olahraga. Oke, semua sudah absen ya. Sekarang Ibu tes, kira-kira masih ingat tidak dengan tepuk COVID yang kemarin Ibu praktekkan bersama anak-anak? Ayo coba yuk. Tepuk COVID. Cerdas, optimis, variatif, ilmunya, doa. Nah, marilah kita membaca Ummul Quran bersama-sama. Al-Hadiniyah Walikuliniyatun Solihah Al Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya anak-anak, dan dimudahkan dalam memahami pelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan tadarus. Sekarang waktunya untuk membaca Quran surat An-Nahl ayat 125. Ayo masing-masing anak-anak membuka Al-Qur'annya dan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Setelah kita membaca Quran surat An-Nahl ayat 125, maka kita dapat mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Apa kira-kira pelajarannya? Dalam menyebarkan agama Islam, kita hendaknya menggunakan kata-kata yang baik dengan hikmah dan juga menggunakan bantahan-bantahan yang baik ketika kita mengajarkan agama Islam kepada orang yang belum mengenal agama Islam. Setelah itu, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Yaitu untuk mengetahui bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia, kira-kira teori apa saja dan menggunakan jalur apa saja. Setelah itu, apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini? Apakah di setiap pulau ada? Seperti itu. Nanti kita pelajari bersama. Setelah itu, untuk memulai pelajaran pertama-tama nanti Ibu akan memutarkan sebuah video tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Juga anak-anak nanti menyimak bagaimana penjelasan Ibu melalui PPT yang sudah Ibu siapkan. Setelah itu anak-anak membaca modul yang Ibu siapkan agar lebih menambah informasi mengenai bagaimana Islam masuk di Indonesia dan juga kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang langkah terakhir, Ibu akan menyuruh anak-anak untuk membuat resume tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nanti Ibu akan memanggil salah satu dari kalian untuk menjelaskan sedikit tentang
kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Seperti itu. Baiklah, tidak berlama-lama ya, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana penyebaran agama Islam di Nusantara, juga video PowerPoint yang sudah Ibu buat untuk disimak oleh anak-anak. Oke, silahkan diperhatikan ya. Sejak zaman kuno, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka telah menjadi wilayah penting bagi para pedagang dari Cina dan India. Hasil bumi dari Nusantara menarik minat banyak pedagang. Pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual pada pedagang asing. Pada abad ke-1-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing. Pelabuhan yang terkenal yaitu Lamuri, Barus, dan Palembang di Sumatera, Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa. Berdasarkan berbagai cerita perjalanan Cina, dapat diperkirakan bahwa sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di barat Laut Sumatera, yaitu di Barus. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pribumi Nusantara telah masuk Islam. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Baru pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam, yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni pedagang Muslim Arab itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera, yaitu muncul kerajaan Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang. Pada abad-abad berikutnya, muncul pula kerajaan-kerajaan bercorak Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Tiga fase Islamisasi Nusantara. Singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Nusantara. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Saluran Islamisasi Nusantara. Saluran perdagangan. Awal Islam masuk Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India banyak yang bermukim di pesisir-pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid-masjid dan mendatangkan para mullah-mullah, dan akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir. Saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudagar Muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung dan daerah Muslim. Perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja atau anak adipati. Saluran pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari pesantren ini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah ke tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Saluran kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang, yang menjadi alat bagi Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Selain itu, ada berkembang pula sastra, hikayat, babat, dan lainnya, seni bangunan, dan seni ukir. Saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Sedangkan di Sumatera, Jawa, dan Nusantara, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangannya banyak menarik penduduk untuk masuk Islam. Bagaimana penjelasan Ibu melalui PPT yang sudah Ibu siapkan. Assalamualaikum.
Hari ini kita akan belajar tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi. Untuk itu, kita harus mengenal apa saja kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam yang pertama ialah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13, di mana raja yang pertama ialah Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini berlokasi di Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara, di mana peristiwa pentingnya pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Lalu kerajaan Samudra Pasai di bawah kekuasaan kerajaan Aceh, sehingga pada tahun 1524 Masehi, kerajaan Samudra Pasai berakhir. Kerajaan yang kedua ialah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-17. Raja yang pertama ialah Sultan Ali Munggayat Shah. Lokasinya di Aceh Besar, di mana peristiwa pentingnya pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Lalu, tahun berakhir kerajaan Aceh ialah pada tahun 1904 Masehi. Kerajaan selanjutnya ialah Kerajaan Demak, yaitu kerajaan yang terletak di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 Masehi. Raja yang pertama yaitu Raden Patah berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Peristiwa pentingnya, wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam baik di Pulau Jawa dan Nusantara. Tahun berakhirnya ialah pada tahun 1568 Masehi. Kerajaan selanjutnya ialah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 Masehi. Raja yang pertama ialah Jagatingkir, berlokasi di daerah Kartasura, di mana peristiwa pentingnya Kerajaan Pajang merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Raja yang pertama bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukan itu disahkan oleh Sunan Giri yang mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1586 Masehi. Kerajaan selanjutnya yang ada di Pulau Jawa merupakan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sudah berdiri sejak tahun 1586 Masehi. Raja yang pertama ialah Sutawijaya, berlokasi di Kota Gede, Yogyakarta. Tahun berakhirnya 1645 Masehi. Peristiwa penting yaitu Kesultanan Mataram merupakan peran yang penting dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Contohnya, semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan, mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, hingga mengembangkan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Kerajaan selanjutnya beralih ke Pulau Kalimantan, di mana terdapat Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1526 Masehi. Raja pertama ialah Sultan Suryansyah, berlokasi di Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar, yaitu pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan kolonialisme Belanda. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Sulawesi, di mana terdapat Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo berdiri pada tahun 1605 Masehi. Raja yang pertama ialah Sultan Alauddin, berlokasi di Sulawesi Selatan. Kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Gowa sangatlah luas, meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan, bahkan kawasan timur Indonesia. Kerajaan Gowa ketika itu telah mampu menjalin hubungan akrab dengan raja-raja di Nusantara, serta menjalin hubungan internasional. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1669 Masehi. Kerajaan yang selanjutnya ialah Kerajaan Ternate.
Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Raja pertama ialah Kapibakuna atau Sultan Marhum, berlokasi di Sampalu, Pulau Ternate. Di bawah kepemerintahan Sultan Ba'abullah, kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya. Wilayah dan pengaruhnya sangatlah luas, meliputi daerah Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timur. Kemunduran kerajaan ini pada tahun 1607 Masehi. Kerajaan selanjutnya merupakan Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1081 Masehi. Raja pertama yaitu Syahadati atau Muhammad Nakol, berlokasi di kota Tidore atau Maluku Utara. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkeh yang besar dan sangat laku di pasaran Eropa, sehingga banyak bangsa Eropa yang datang ke Tidore untuk mencari cengkeh, misalnya bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemunduran kerajaan ini pada tahun 1805 Masehi. Baik, dari video tersebut dan juga PPT yang sudah Ibu berikan, kira-kira apa ada yang ditanyakan? Jika anak-anak masih bingung atau kira-kira masih ragu nih, kira-kira apa sih jalur untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, anak-anak bisa membaca kembali modul yang sudah Ibu berikan atau Ibu share di grup WhatsApp, dan juga mencari beberapa informasi melalui jurnal atau yang lainnya di internet. Ibu berikan waktu 10 menit ya, kira-kira pasti cukup. Ibu mulai dari sekarang. Dari semua informasi yang diperoleh anak-anak, baik dari video, PPT, modul, buku siswa, dan juga internet, kira-kira apa sih perbedaan tentang dakwah zaman dahulu dengan saat ini? Nah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, baik, Rere benar sekali. Jadi, perbedaan antara dakwah zaman dulu dengan sekarang yaitu tentang materinya. Di mana zaman dulu itu belum banyak orang yang memeluk agama Islam, sehingga materi dakwah sendiri difokuskan terhadap akidah, yaitu penguatan iman. Sedangkan pada saat ini sudah sangat modern, dakwah bisa dilakukan dengan sosial media masing-masing, yaitu materi dakwahnya tentang akhlak, bagaimana sikap kita pada saat-saat milenial seperti ini. Lalu pada zaman dahulu bisa melalui jalur perdagangan, pendidikan, pernikahan, hubungan sosial, dan juga kesenian. Seperti itu. Sekarang waktunya anak-anak untuk membuat resume mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, agar lebih paham mengenai apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Nanti anak-anak harus siapkan diri masing-masing. Siapa yang akan Ibu panggil? Mulai dari sekarang ya. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan memanggil. Yang Ibu panggil untuk pertama, silakan Reni untuk menjelaskan sedikit tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Wah, bagus sekali penjelasannya. Kita beri tepuk tangan ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan mereview tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang teori penyebaran agama Islam. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 4. Yang pertama ada teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan juga teori Cina. Dan juga ada pun jalur penyebaran agama Islam di Indonesia ada 5. Yang pertama perdagangan,
yang kedua pernikahan, yang ketiga pendidikan, yang keempat hubungan sosial, dan yang kelima kesenian. Juga ada pun banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di berbagai pulau pun ada, dibuktikan dengan yang pertama, Pulau Sumatera terdapat kerajaan Samudra Pasai dan juga kerajaan Aceh. Lalu di Pulau Jawa ada kerajaan Demak dan juga kerajaan Mataram Islam. Banyak sih kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Nanti bisa anak-anak cari dan baca lagi. Lalu di Sulawesi ada kerajaan Goa Talu. Di Kalimantan ada kerajaan Banjar, dan juga di Maluku ada kerajaan Ternate dan juga Tidore. Nah, itu membuktikan bahwa penyebaran Islam pada zaman dahulu melalui 5 jalur tersebut berhasil dibuktikan dengan banyaknya kerajaan-kerajaan hampir di seluruh pulau di Indonesia. Sekarang Ibu tes, ayo coba Fahri sebutkan teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Wah, baik sekali, jawabannya sangat lengkap. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas mengenai anak-anak nanti membuat video dakwah, video pendek saja yang akan diupload di sosial media masing-masing. Temanya bebas. Lalu sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Yang harus diingat dalam dakwah, apalagi dakwah tentang agama Islam, haruslah dengan cara yang baik, tidak dengan paksaan, karena Islam membawa kedamaian, bukan pertengkaran atau permusuhan. Seperti itu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.